Punya budget 900 ribuan, pengen dapat TWS yang terbaik dan keren? Coba nih, pertimbangkan Edifier W260NC. Kita coba bahas fitur dan speknya. Yang pertama, pasti pengen tahu kan harga pasnya berapa? Harga pasnya nggak mahal kok musik lover. 949.000 alias 1 juta kurang 50 ribuan lah ya. Nah, fitur-fitur utamanya High-Res Audio Wireless Certification and LDAC for 24 bit 96 kHz decoding and lossless sound. Nah, ini termasuk yang cukup tinggi. Mic-nya ada 6, ada AI noise reduction-nya. Nah, ini yang menarik nih. Fuchs leather and metal design improve grip and texture over glossy cases. Nah, case-nya kalau musik lover lihat ini ada tekstur kayak leather-nya gitu, katanya supaya kita megangnya enak gitu. Daya tahan baterai bisa sampai 32 jam. Fast charging, kita ngecas 15 menit bisa dapat 2 jam. Sudah pakai Bluetooth 5.3 yang sudah bisa dual device connectivity. IP ratingnya IP54. Dan yang paling menarik, sudah support sama aplikasinya Edifier yang paling baru, Connex App. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Musik lover, untuk fitur-fiturnya dan paket penjualannya untuk budget harga 900 ribuan, ini termasuk lengkap banget. Menurut gue ini bahkan kayak versi lightnya Neobuds Pro 2 yang paling lengkapnya Edifier tuh. Ini kayaknya lightnya gitu, tapi dengan harga yang hampir setengahnya. Karena itu gue kasih poin 9 untuk fitur dan speknya. Sekarang kita langsung bahas desain sama build quality-nya. Untuk pilihan warnanya sebenarnya cuma 2 musik lover. Cuma ada dark blue sama ivory. Nah, gue dapatnya yang ivory dan gue suka banget nih warnanya. Bentuk case-nya kotak tapi dengan sudut-sudut yang lengkung, yang halus. Bahannya plastik dengan ini yang tadi kita bahas, tekstur seperti kulit. Nah, finishingnya doff, warna ivory yang punya gue nih kan, rapih banget menurut gue. Tampilannya secara umum ini kelihatan premium, elegan. Apalagi kalau musik lover lihat yang list silver yang di sini. Ini cakep banget dah. Untuk bagian depannya itu polosan aja. Bagian belakang ada tulisan Edifier di listnya yang tadi yang silver. Kemudian ada tombol pairingnya. Di bagian bawah ada USB-C charging dan ada indikator lampu. Jadi yang itu ada indikator lampunya loh. Terus dikasih list pula, list kayak silver gitu. Cara buka case-nya seperti ini. Di bagian dalam case-nya ada buds-nya dan ada indikator lagi. Ada indikator lampu yang kecil banget kayak titik itu. Untuk buds-nya sendiri bentuk yang ada tangkainya. Jadi ada 2 bagian besar, bagian tangkainya dan bagian shell-nya. Overall bahannya dari plastik tapi memang kerasa banget ini plastiknya yang bagus. Di bagian tangkai ada 2 finishing. Bagian bawah itu finishingnya yang kayak tekstur leather atau kulit yang katanya supaya kita megangnya nggak licin gitu. Kemudian di bagian atasnya bagian glossy. Nah di bagian bawah yang di tangkainya ini, paling bawahnya itu ada bagian buat chargingnya, ada kayak metal gitu. Bagian shell bagian depan ini faceplate-nya. Dan ada sensor navigasi yang caranya dengan di touch. Kemudian bagian sebelah dalam dari shell-nya ada wearing sensor juga musik lover. Wearing sensor itu maksudnya kalau kita pasang dia akan play otomatis, kalau kita cabut dia akan langsung nge-pause. Untuk nozzle-nya bentuknya lonjong, pendek, filter dari bahan logam. Bentuknya mesh, rapi banget, warna hitam glossy. Ear tips dari bahan silikon, nozzle pendek, bor lonjong. Kalau kita pegang ini kerasnya lembut. Buat desain dan build quality-nya ini cakep banget musik lover. Gue suka banget, teksturnya bagus, desainnya simple tapi keren, elegan. Dan build-nya kalau musik lover pegang itu kerasa banget solidnya. Karena itu untuk desain sama build quality-nya gue kasih poin 8,5. Sekarang kita cobain koneksinya. Untuk pairing awal itu mudah banget. Ya, begitu buka case bisa langsung kedeteksi. Kalaupun nggak kedeteksi, kita juga bisa pakai tombol pairingnya yang ada di bagian belakang dari case-nya. Pairingnya kerasa sangat cepat. Terus kalau kita mau ngerubah nih ke device yang lain, itu juga sangat cepat dan mudah. Oh ya, ini juga support multi-device connection. Jadi bisa connect dengan 2 device secara bersamaan. Buat latensinya ini kecil banget, nggak kerasa di gua. Kalaupun nanti kerasa gitu, kita bisa aktifkan low latency modenya. Jadi ya akan benar-benar improve dan nggak akan kerasa sama sekali kalau ada latensi. Untuk bagian koneksi, ini gue juga suka, gue kasih poin 8,5. Sekarang kita cobain fittingnya musik lover. Untuk fittingnya, di kuping gue ini cukup mudah. Isolation dan sealingnya masih cukup baik, cukup kedap. Dan di kuping gue juga masih cukup senak.
Dan yang gue suka ini nyaman. Cukup steady di kuping gue. Overall untuk fittingnya gue kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain kualitas mic-nya. Music Lover bisa dengerin sampling suaranya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier W260NC. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier W260NC. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Menurut gua, kualitas mic-nya ini termasuk bagus loh. Stabil, jadi nggak ada putus-putus atau kayak hilang-hilang gitu, suaranya nggak ada. ENC-nya juga bagus, bisa ngeredus suara luar dengan sangat baik. Powernya bagus, kerasa cukup keras. Cuma memang kalau dari tuningnya gue ngerasa ini agak sedikit tipis sih. Tapi gue tetap suka karena clear dan jelas suaranya. Plus cukup natural. Untuk kualitas mic-nya gue kasih poin 8. Sekarang kita bahas sound quality-nya Music Lover. Untuk reviewnya, gue pakai yang pertama itu ANC-nya itu di on, kemudian low latency modenya gue off, terus tuning suaranya gue pakai yang standarnya Edifier yang klasik. Satu lagi, kodeknya gue pakai yang paling maksimal, jadi nanti logonya bisa nyala, logo high res-nya gue pakai kodek yang LDAC. Untuk tuning suaranya arahnya ini bisa gue bilang V-shape sih Music Lover, ya standar karakter dari Edifier dan gue selalu suka. Ya kayak mungkin kalau Music Lover pernah dengerin Neobuds Pro 2, arahnya mirip-mirip ke situ tapi sedikit lebih smooth lah. Walaupun dia V-shape tapi gue ngerasa mid-nya itu nggak terlalu tajam sih. Jadi mungkin kayak U-shape aja kali ya. Untuk detailnya, bass-nya itu menurut gue masih cukup berbody, tebel, masih cukup deep, tipikal bass yang berkualitas. Ya, jadi gue ngerasa ini punchy. Ya, impactnya dapet gitu. Terus yang gue suka ini juga cukup gesit. Kalau Music Lover dengerin lagu-lagu cepat kayak lagu-lagu metalan, ini masih dapat banget. Sedangkan untuk vokalnya, apa ya? Kalau vokalnya itu ya karena V-shape sih, jadi memang kerasa agak sedikit di belakang, tapi masih tetap clear dan jelas. Dan masih cukup intimate untuk kita dengerin. Plus yang gue suka, nggak ada sibilan sama sekali. Jadi aman banget gitu. Jadi nggak ada kayak peak, harsh, sibilan gitu untuk mid-nya, vokalnya. Kalau kita dengerin suara vokal, kadang-kadang kan suara vokal cewek kan agak tajam gitu. Nah ini nggak ada suara kayak gitu. Untuk treble-nya, ya karakter Edifier ya, yang open, airy, kemudian ceringnya dapat, crisp. Tapi yang gue suka, yang ini relatif sedikit lebih halus. Kalau kita bandingin sama Neobuds Pro ya, Neobuds Pro 2. Jadi apa ya, nggak bikin capek gitu. Buat tuningnya, gue rasa ini bakalan cocok sama banyak orang. Jadi pasti akan aman banget dah. Gue pribadi cocok banget sama tuningnya. Menurut gue ini bakalan bisa untuk kita pakai di berbagai genre musik. Mau itu yang musik modern kayak EDM, lagu-lagu TikTok, R&B, hip hop, masuk aja. Tapi kalau Music Lover mau cobain lagu audiophile, jazz, classical, masih masuk juga. Jadi ya all rounder lah ya. Untuk teknis suaranya nih, kalau teknis suaranya kelas 1 juta ya, gue bisa bilangin TWS dengan kelas 1 juta. Menurut gue ini istimewa banget. Detailnya bagus, mikro detail kedengeran, clarity-nya kerasa, jelas, resolusi suaranya juga dapet, tekstur-tekstur suaranya itu detail kedengeran, gambar suaranya dapat banget. Buat soundstage-nya gue suka, termasuk soundstage yang presisi. Terus kalau kita bayangkan 3D imaging-nya, ini dapat banget. Lega gue rasa. Gue bisa dengerin suara white-nya dengan baik. Depth-nya, layering-layeringnya juga dapet. Height-nya juga masih oke. Untuk separasi instrumen ini termasuk bagus. Karakter tiap instrumen kedengeran dengan baik. Nggak ada satu instrumen pun yang dominan, jadi nutupin instrumen lain tuh nggak ada. Jadi benar-benar rapih, kepisah-pisah gitu. Buat transiennya, tipikal yang cepat, presisi, dan responsif. Aman banget lah. Jadinya kalau kita coba cek dynamic range-nya, ini juga bagus. Kerasa emosi lagunya, dinamika suaranya itu dapat banget. Suara kecilnya tetap kedengeran, suara kerasnya juga masih kekontrol. Bagus untuk dynamic range-nya. Buat noise floor-nya sendiri, bersih, clean. Gue bisa bilang ini black background. Nah, gue juga nyobain kualitas active noise cancelling-nya alias ANC-nya. Dan menurut gue untuk kelas 1 jutaan ini salah satu yang punya ANC terbaik menurut gue Music Lover. Kedap banget, suara-suara luar bisa keredus dengan baik. Untuk ambience modenya sendiri, mungkin karena mic-nya bagus kali ya. Jadi
gue bisa dengerin suara luar itu natural banget. Jadi misalnya ada teman gue yang ngomong-ngomong sama gue itu benar-benar nangkapnya secara natural. Kadang-kadang kan ada TWS yang jadi kayak suara robot ataupun kayak suaranya over ngebass atau vokalnya terlalu tebel gitu. Ini natural banget loh. Dan yang menariknya, gue nyoba untuk berbagai kegiatan entertainment aman banget Music Lover. Nonton film, mau itu nonton film genre action, drama, komedi, musical, dapat semua, enak. Ya mungkin kayak di sound quality untuk lagunya kali ya, untuk dengerin musik, jadi all rounder. Jadi semuanya dapat. Mau yang action yang banyak ledakan-ledakan dapat. Mau yang musical apalagi. Percakapan doang tetap bagus. Untuk main game juga karena tuningnya bagus, jadi cocok untuk berbagai genre game. Plus, karena soundstage dan 3D imagingnya juga oke nih, kalau Music Lover pakai main game FPS tetap enak. Presisi, positioningnya dapat, jelas kedengerannya. Gue pribadi ya Music Lover, kalau dari sound quality ini gue ya, untuk ini makanya gue bilang buat gue ya, cocok banget. Kalaupun nanti misalnya nggak cocok, kan ini di aplikasinya ada pengaturan EQ-nya juga kan, ada presetnya juga. Jadi kita bisa atur yang sesuai dengan selera kita. Makanya untuk sound quality-nya, Edifier W260NC ini gue kasih poin 9. Kesimpulannya Music Lover, Edifier W260NC ini menurut gua ini bisa dibilang TWS terbaik di kelas harganya, di kelas 900 ribuan nih. Fitur lengkap, desainnya keren, build quality-nya solid, bagus, kerasa premium, elegan. Terus suaranya juga istimewa Music Lover. Ya bisa gue bilang ya ini terbaik lah di kelasnya. Ini salah satu TWS yang menurut gua price to performance-nya sangat baik, sangat worth. Ya nggak tahu juga sih kedepannya kalau gue nemuin lagi nanti ada TWS yang sekelas harganya yang lebih bagus. Tapi untuk saat ini, ya untuk sekarang ini gue rasa ini yang terbaik sih. Untuk kelas 900 ribuan atau bisa gue bilang under 1 juta. Tapi kan Music Lover itu kan pendapat gue pribadi loh ya. Paling bagus Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!